Bismillah. Lanjutan pelajaran kajian akidah Al-Mumti' Syarih Al-Qawaid Al-Arba'. Berkata Syekh rahimahullah, As'alullah Al-Karim Rabbal Arsyil Azim. Maka di dalam matan ini Al-Muallif dan penulis memberikan doa kepada para pembaca, para tulabul ilm, yang mana doa tersebut untuk kemaslahatan pembaca. Seperti disebutkan di dalam matan, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunt wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Maka metode dan sistem dakwah seperti ini adalah dakwah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di saat memberikan kalimat yang baik dan doa yang baik kepada para murid-muridnya. Dan ini seperti Allah sebutkan di dalam ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka serulah wahai para penyeru, baik nabi ataupun rasul ataupun da'i, baik dia itu syekh ataupun ustadz dan yang lainnya yang mengajak kepada kebaikan, agar dalam mengajak kepada agama yang hak dengan hikmah, dengan akal, dengan cara yang baik, dan juga mau'idhah al-hasanah, dengan menyeru kepada kebaikan dengan cara yang baik, dengan sistem metode pembicaraan yang baik dan dengan akhlak yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan di saat beradu argumentasi dengan mereka yang belum Allah berikan hidayah, belum bisa untuk mengikuti petunjuk qala Allah dan qala Rasul tersebut, maka diadakanlah argumentasi dengan mereka dengan cara yang baik pula, tidak dengan cara yang keras sampai menyakiti hatinya sehingga menjadi lari dari dakwah yang al-haq. Maka uslub ataupun metode dakwah seperti ini juga telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti di dalam hadis-hadis yang banyak dan sahih. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW beramah tamah dengan sahabatnya di saat memberikan ilmu an-nafi'. Seperti misalnya di dalam Al-Bukhari dari Abi Bakrah, disebutkan di dalam hadis bahwa Abu Bakrah masuk ke masjid di saat dia mendapati Nabi Muhammad SAW dan para jamaah sedang ruku dalam sholatnya, faraka'a dunas shaf, maka dia itu juga melaksanakan ruku di depan pintu. Saat masuk melihat orang pada ruku, dia ruku dunas shaf, tanpa masuk kepada shaf. Kemudian setelah ruku jalan sampai kepada shaf. Dan Nabi Muhammad SAW mengetahui yang demikian, kemudian berkata kepada Abi Bakrah menasihatinya, Zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Maka wahai Abu Bakrah, Allah menambahkan semangat kepada kamu, tetapi janganlah kau ulang perbuatan tersebut. Maka di sini didoakan zadaqallahu hirsan, Allah memberikan semangat dan Allah memberikan hidayah dan sebagainya. Dan di hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Abi Musa Al-Asy'ari, berkata Abu Musa di saat dia melaksanakan umrah dan memakaikan pakaian umrah, maka berkata Rasulullah SAW, bagaimana cara berumrah? Dikatakan oleh Nabi, bima ahlalta, bagaimana kamu berihlal? Maka apa yang dikatakan Abu Musa? Qultu labaik bi ihlal ka ihlalin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka aku mengatakan labaik seperti ihlalnya Nabi yang mengajari kami. Maka di sini sangat senang Nabi Muhammad SAW dengan ucapan demikian, karena memang haji dan umrah dan seluruh ibadah harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka dia senang dan berkata kepada Abu Musa, ahsanta faqad ahsanta, maka kamu telah melaksanakan sesuatu yang baik wahai Abu Musa. Kemudian diberi setelah itu wejangan tambahan ilmu, tuf bil bait wa bis safa wal marwah
wa ahil. Maka sempurnakan setelah ihlal itu dengan umrah yang amalannya itu tuf bil bait, tawaf di Ka'bah, kemudian antara Safa dan Marwah yang dinamakan dengan sa'i, dan demikian juga ahil, yakni tahallul dengan mencukur rambut ataupun menggundul. Dan di hadis lain juga yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Jabir bin Abdullah, di saat Jabir menikahi perempuan, maka datanglah Nabi Muhammad SAW kepadanya kemudian bertanya, "Atazawajta ya Jabir, apakah kamu sudah menikah?" Faqultu na'am, maka dijawab, "Tentu wahai Rasulullah." Faqala bikron am sayyiban? Faqultu la bal sayyiban. Maka kamu menikahi bikr, yakni dara ataupun perawan ataupun seorang janda? Maka dikatakan, tidak wahai Rasulullah, bahkan aku menikahi seorang janda. Maka dikatakan, faqala halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka. Nah, di sini menjadi lafaz pendalilan tentang targhib atau faidah dengan menikahi seorang perawan, bukan seorang janda. Kenapa tidak menikahi seorang perawan yang dia itu nanti akan cinta dan sayang kepada kamu, dan dia masih kecil, kamu bisa tentram dan bahagia dengannya? Maka dikatakan oleh Jabir kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, inna Abdullah mat wa taraka sab'a banatin atau tis'a banatin." Di dalam riwayat, maka Abdullah bapaknya mati, meninggal, seorang sahabi juga, dan meninggalkan 7 ataupun di riwayat 9 putri-putri yang masih pada kecil. Faji'tu biman yaqumu alaihin. Maka aku menikahi perempuan ini, yang sudah janda ini, agar dia itu tidak manja dan sudah terlatih untuk membina dan membuat makanan yang banyak untuk adik-adiknya yang masih kecil. Maka di saat mendengar yang demikian, senanglah Nabi. Maka dia berkata, "Fabarakallahu alaih." Dan di riwayat lain, "Fada'a li." Maka Allah memberikan barakah doa kepada Jabir ibni Abdullah di sini, karena dia menikahi janda dengan tujuan agar memelihara dan menjaga dan membimbing adik-adiknya yang masih kecil. Adapun faedahnya juga dari lafaz yang saya sebutkan di matan, As'alullahal Karim Rabbal Arsyil Azim, dan yang seterusnya, bahwa doa yang diinginkan di dalam Islam terbagi menjadi 2 perkara. Doa kepada Allah itu terbagi menjadi 2 perkara, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam di dalam Majmu' Al-Fatawa, ad-du'a kisman. Doa itu menjadi 2. Doa al-ibadah, dan dia itu mutlak seperti salat dan zakah, dan doa al-mas'alah, dan dia itu definisinya adalah talab ma yanfa'ud da'i wa talab kashfu ma yadurruhu. Maknanya doa masalah adalah permintaan dari seorang hamba kepada Allahnya atau kepada Rabbnya, yang mana permintaan ini minta diberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dia di dunia dan akhirat, seperti minta rizq, minta dinikahkan, minta rumah, minta anak, minta kesehatan dan sebagainya. Dan juga talab kashfu ma yadurruhu, meminta agar dijauhkan dari apa-apa yang memberikan madarat kepadanya di dunia dan akhirat. Maka bagi soal, mana dalil pembagian doa menjadi 2 perkara tersebut? Dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang di dalam Al-Quran seperti Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Ajibu da'watad da'i idza da'an." Allah menyatakan, aku menjawab doa-doa dari pendoa jika mereka berdoa kepadaku, atau jika dia berdoa kepadaku. Maka lafaz da'watud da'i seperti kembali kepada permasalahan bismillah. Da'watu di sini i'rabnya mufrad dan juga mudhaf, dan ad-da'i mudhafun ilaih. Maka telah dilewati oleh kita tentang faedah mudhaf mufrad memberikan makna keumuman, dan di sini da'watud da'i memberikan makna keumuman pula, sehingga bisa dimasukkan kepada da'watud da'i doa kepada Allah secara masalah, dan doa kepada Allah secara
al-ibadah. Ini menjadi syahid dari ayat tersebut. Adapun di dalam hadis banyak, seperti hadis dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta yas'alillah kepada Allah, maka Allah akan marah kepada dia. Di riwayat lain berkata Rasulullah SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah. Maka dari hadis dua riwayat ini, di riwayat pertama lam yas'alillah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah. Dan yang kedua, man lam yad'ullah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepada dia. Maka di sini dikorinkan ataupun digandengkan antara lafaz yas'alillah dengan yadullah, meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Ini menjadi dalil pula bahwa doa itu menjadi dua, doa masalah meminta dan doa peribadatan. Adapun hadis yang kita sebutkan di sini tadi dari Abi Hurairah, maka dia hadis hasanun li ghairih. Untuk lafaz yang pertama dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan sanadnya dhaif dikarenakan ada Abu Saleh Al-Khawzi. Tetapi mempunyai jalan yang lain dengan datang dari sahabat yang lainnya, dari Anas bin Malik dengan lafaz yang telah kita sebutkan tadi, dan di riwayat lain dengan lafaz wa in lam tas'alani ghadabtu alaik. Ini di sini Allah berkata, wahai Bani Adam, jika kamu tidak meminta kepadaku, maka aku akan marah kepada kamu. Di sini sanadnya juga dhaif dikarenakan di dalam sanadnya ada Hammad ibni Abdurrahman dan dia itu dhaif. Dan ada syahid yang lain dari hadis Nu'man ibnu Bashir di saat Rasulullah SAW berkata, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah, dengan sanad yang sahih. Maka kesimpulannya, hadis yang kita sebutkan tadi dari Abi Hurairah dengan lafaz man lam yad'ullah yaghdab alaih dan juga man lam yas'alillah yaghdab alaih, ini menjadi pendalilan bahwa doa itu terbagi menjadi dua, doa al-ibadah dan doa al-mas'alah, meminta. Dan di hadis lain datang dari Abdullah bin Amr bin al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa idza sa'altumullah azza wa jalla ayyuhan nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafilin. Yang maknanya, wahai para kaumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu berdoa kepada Allah, maka berdoalah atau memintalah, di sini fas'aluhu, memintalah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu meyakini bahwa Allah akan menjawab doanya. Fa innallaha la yastajibu li 'abdin, karena Allah tidak akan pernah memberikan jawaban dari doa, pengkabulan dari doa, da'ahu min dhahrin qalbin ghafilin, dari doa orang-orangnya yang mendatangkan dengan hati yang ghafil. Makna di sini hati yang ghafil, yang tidak beriman kepada Allah atau tidak meyakini kepada Allah tentang ijabah doa tersebut. Misalnya seseorang meminta doa kepada Allah, kemudian dia ragu bahwa Allah akan memenuhi doa tersebut. Ini yang dimaksud di sini. Mana yang jadi poin pendalilan? Poin pendalilannya di lafaz yang pertama, ya ayuhan nas fas'aluhu, maka wahai manusia, jika kamu meminta kepada Allah. Kemudian di lafaz yang lain, fa innallaha la yastajibu li 'abdin da'ahu, karena Allah tidak akan pernah memberikan jawaban qabul dari doanya. Di riwayat lain disebutkan, di riwayat yang pertama disebutkan fas'aluhu, doa masalah, di riwayat yang setelahnya disebutkan doa ibadah. Maka dari sini menjadi dalil bagi kita bahwa doa terbagi menjadi dua kepada Allah, doa ibadah dengan kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan dan meminta dijauhkan dari apa-apa yang memudaratkan kita di dunia dan akhirat, dan juga doa ibadah seperti salat, zakah dan sebagainya. Adapun hadis yang kita sebutkan di sini tadi dari Abdullah bin Amr ibn al-As juga kedudukannya hasan li ghairih. Sanad yang kita sebutkan tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Di dalam sanadnya Abdullah bin Lahiyah
tapi mempunyai syahid yang lain dari sahabat yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dari Abi Hurairah. Yang tadi dari Abdullah bin Amr bin As, datang sanad yang lain dari Abi Hurairah dengan lafaz yang sama. Dan sanadnya juga dari Abi Hurairah dhaif, dikeluarkan Imam Hakim. Di sanadnya ada Saleh Al-Mirri, dan Saleh Al-Mirri ini adalah Saleh Ibnu Bishr ataupun Ibnu Bashir Al-Mirri. Dia itu dhaifun munjabir. Maka dari sini dihasankan oleh Imam Al-Albani dan yang lainnya tentang permasalahan hadis ini. Dan juga barakallahu fikum, faidah yang bisa kita ambil dari matan ini juga, bahwa doa secara keumuman dalam permasalahan doa permintaan itu terbagi menjadi dua. Permintaan antara hamba kepada Allahnya, dan ini yang dituntut seperti di dalam hadis-hadis yang tadi, dan juga doa di antara makhluk dengan makhluknya. Jadi doa permintaan itu terbagi menjadi dua. Kalau doa ibadah, pembagian pertama tadi doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh dipakaikan kepada yang lainnya. Tapi kalau doa masalah, doa permintaan boleh digunakan kepada para makhluk, dan sepantasnya kepada Allah juga lebih berhak. Sehingga doa masalah terbagi menjadi dua. Doa antara makhluk dengan Allah atau dengan Rabb-nya. Dan yang kedua, doa sesama makhluk, boleh, dengan surut yang akan kita sebutkan. Maka untuk pembagian yang pertama, doa al-masalah dari makhluk kepada Tuhannya, doa ini seperti dalil-dalilnya banyak. Seperti di dalam ayat Allah menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka di sini Allah menginginkan, bahkan Allah memerintahkan, ud'uni, maka berdoalah kepada saya, astajib lakum, kata Allah, maka aku akan memberikan ijabah kabul bagi doa-doa kalian. Kemudian Allah menyatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, maka mereka orang-orang yang enggan memberikan doa kepada saya, ataupun memberikan doa kepada saya dan kepada wali-wali yang sudah mati, ataupun kepada habib-habib yang sudah mati, ataupun kepada nabi-nabi yang sudah mati, untuk meminta rezeki dari kuburan-kuburan mereka ataupun dari roh-roh mereka, maka sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan kepada neraka yang menggelegar. Maka di sini menjadi dalil bahwa doa itu kepada Allah adalah suatu ibadah dan bahkan diperintah oleh Allah. Dan di hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Nu'man ibn Bashir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian membaca ayat seperti yang kita sebutkan tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka Allah menyatakan, berdoalah kepada saya, aku akan mengabulkan doa kalian tersebut. Maka orang-orang yang takabbur, yang sombong kepada doa saya itu akan masuk kepada api neraka, kata Allah. Hadis ini dari Nu'man ibnu Bashir, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang mana di dalam sanadnya ada Al-A'mash, dan A'mash di sini mudallis. A'mash di sini mudallis dan tidak mensorehkan di dalam periwayatannya. Namun dengan demikian A'mash ini juga ada mutabi'nya, ada pengikutnya, dan pengikutnya di sini Mansur ibnul Mu'tamir, di riwayat Imam At-Tabari dan Tabrani, dan juga Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad. Mutaba'ah di sini untuk Al-A'mash yang mudallis tadi. Dan keadaan Mansur ibnul Mu'tamir, dia arfa' minas thiqah, dia itu thiqatun thiqah, imam. Maka hadis ini juga disahihkan oleh Syekh kami, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, di dalam kitabnya Sahih Al-Musnad. Kemudian adapun untuk
dalil atau untuk hadis lain yang masyhur tentang permasalahan doa ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ataupun intinya ibadah. Maka hadis ini masyhur dan banyak dipergunakan oleh para duat ataupun para masyayikh dalam beristidlal. Salah satunya seperti disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, ad-du'a mukhul ibadah. Namun sayang hadis ini dhaif, dikarenakan di sanadnya ada Ibnu Lahiyah, Abdullah Ibnu Lahiyah, yang mana Abdullah Ibnu Lahiyah dia itu seorang alim, seorang muhaddits. Namun sayang, hafalannya shaduq, bukan hafalan kuat sekali. Dan setelah itu terbakar maktabahnya, kitab-kitabnya terbakar. Dan para muhaddis jika terbakar kitabnya, maka dia akan mengembalikan dari mana? Dari hafalannya. Dan di saat dia mengembalikan dari hafalannya, hafalannya kurang kuat dan sudah termakan umur, usia yang lanjut. Tidak seperti di zaman masih muda, hafalannya masih kuat. Sehingga didhaifkan oleh ulama, sehingga ulama memberikan tafsir, barang siapa dari murid-muridnya yang meriwayatkan sebelum terbakarnya kitab, maka riwayatnya itu sahih dan hasanul hadis, hadisnya hasan. Tetapi dari orang-orang yang diketahui dia itu meriwayatkan setelah terbakar kitabnya, maka periwayatan darinya adalah dhaif. Periwayatan darinya adalah dhaif. Dan di sini kalau kita kembali kepada sanad, yang insyaallah saya tidak ingin memperpanjang lebarkan karena di sini butuh kepada ilmu mustalah hadis. Kalau kita rujuk, maka yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah bukan dari orang-orang yang mendengar sebelum terbakarnya kitab, sehingga hadis ini dhaif. Dan saya nukilkan di sini beberapa ulama yang mendhaifkan. Pertama, Imam At-Tirmidzi, di mana Imam At-Tirmidzi di saat mengeluarkan hadis ini di kitabnya Al-Jami', maka dia katakan hadza haditsun gharib min hadzal wajh la na'rifuhu illa min hadits Ibnu Lahiyah. Dan ucapan Imam At-Tirmidzi di saat menyatakan gharib menandakan bahwa dia itu dhaif lidatih. Dan demikian juga didhaifkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitabnya Dhaif Targhib Tarhib, dan didhaifkan oleh Syekhuna Muqbil. Kita mendengarnya miraran wa tikraran, secara berulang-ulang di darsnya tentang hadis ini. Adapun beberapa ulama yang beristidlal dengan hadis ini seperti Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya Ushul Ats-Tsalatsah, maka kita katakan bahwa hadis itu dhaif dan kita tidak mengikuti taklid, karena Allah menyatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka kita cukupkan di sini dan insyaallah kita sambung pelajaran di waktu yang lain. Jazakumullahu khairan.